Cerita diawali dengan seorang pemburu yang akan buang air kecil tapi malah terjatuh ke sebuah lubang makam. Ia kaget melihat mayat di dalam lubang tersebut yang ternyata makam itu telah dibongkar. Dan saat akan pergi, ia menemukan sebuah cincin di potongan jari mayat tersebut, lalu mengambilnya. Ketika akan pergi dari sana, tiba-tiba sesuatu datang dan menyeret tubuh pemburu itu lalu menghilang. Esoknya beberapa polisi datang ke TKP dipimpin seorang polisi bernama Kapten Yu. Ia memarahi salah satu bawahannya, yaitu petugas Park yang malah muntah-muntah di TKP dan menyebutnya pengecut. Tapi saat si kapten jatuh masuk ke lubang, ia berteriak ketakutan. Anjir, ternyata sama-sama pengecut. Di dalam lubang makam itu hanya menyisakan kepala mayat tersebut dan tubuh lainnya telah hilang entah kemana. Di sana mereka menemukan barang bukti, sebuah topi yang dipakai pemburu semalam. Untuk pemeriksaan kasus ini lebih lanjut, mereka akan menunggu kedatangan seorang detektif dari Seoul. Shin lalu berpindah ke seorang polisi bernama Kim yang sedang melakukan razia terhadap para pengendara yang berkendara dalam keadaan oleng. Para pengendara mabuk itu seringkali rese dan tidak kooperatif, yang membuat kesabaran petugas Kim hilang hingga mengakibatkan keributan. Setelah itu, petugas Kim bertemu dengan temannya, dan si temannya itu memberitahukan bahwa ini adalah minggu terakhir petugas Kim bertugas di Seoul, karena si atasan telah memindahkannya untuk bertugas ke sebuah desa. Dan tentunya, info yang mendadak ini membuatnya kaget. Walaupun merasa berat hati harus pindah, tapi itu tetap sebuah perintah. Shin berlanjut dengan seorang neng-neng yang akan pulang dengan mengendarai sepeda. Saat sedang di jalanan sepi itu, ia harus terjatuh ke semak-semak karena kaget tiba-tiba di depannya ada seekor sapi melintas. Karena mendengar sesuatu yang aneh, ia menjadi ketakutan, lari dan meninggalkan sepedanya. Tapi sialnya si Neng harus ketabrak mobil yang membuatnya terluka dan tak sadarkan diri. Awalnya sopir dan temannya akan menolong dengan membawa si Neng ke rumah sakit. Tapi setelah pikir-pikir lagi, karena mereka mengemudi dengan keadaan abok dan nantinya urusan akan jadi panjang lagi, mereka memilih untuk membuang si Neng ke Gawir dan pergi melarikan diri. Nasib si Neng lebih tragis lagi saat tubuhnya yang tak berdaya itu ditarik sesuatu yang misterius. Shin kembali ke petugas Kim yang membawa keluarganya pindah ke desa kecil bernama Samaeri. Ia pindah bersama istrinya yang sedang hamil dan ibunya yang sudah pikun. Saat sedang udud dan melihat tempat barunya, petugas Kim bertemu dengan seorang anak aneh bernama Dukgo dan tak lama, ibunya Dukgo yang ternyata Sinting datang memarahi Dukgo dan menyuruhnya untuk pulang. Petugas Kim juga dikagetkan saat seorang pria tiba-tiba berada di belakangnya, yang ternyata kepala desa setempat. Petugas Kim juga memperkenalkan dirinya sebagai polisi baru di sana, dan menanyakan keberadaan Kapten Yu. Si kepala desa memberitahu Kapten Yu sedang berada di perkebunan dan menyelidiki sebuah kasus. Kita pun akan dikenalkan dengan sepasang aktivis bernama Eis dan Ujang yang sedang melakukan penelitian hewan liar yang tidak sengaja menemukan potongan tangan manusia di sekitar perkemahan. Mendapati laporan tersebut, polisi melakukan olah TKP. Di sana juga terlihat detektif Shin yang berasal dari Seoul yang ikut menyelidiki kasus ini. Di sana mereka menemukan potongan kepala korban dan potongan tubuh lainnya yang masih tercecer di sekitar area. Detektif Shin meminta Kapten Yu untuk mengumpulkan sisa potongan lainnya dan harus beres saat pagi hari. Tentunya si kapten yang pengecut itu tidak berani melakukannya dan malah menyuruh petugas Kim yang baru datang untuk melakukannya.
Esok paginya, petugas Kim telah beres mengumpulkan sisa-sisa potongan korban dan bersama detektif Shin akan lanjut pergi untuk melakukan otopsi. Tapi tiba-tiba seorang kakek-kakek bernama Chun datang ke kantor dan ingin ikut melihat otopsi karena mendengar polisi menemukan jenazah wanita yang kemungkinan cucunya yang tidak pulang semalam. Setelah melihat potongan kepala korban, memang benar bahwa jenazah tersebut cucu si kakek, yaitu si Neng yang tertabrak mobil dan tubuhnya dilempar ke gawir. Hasil otopsi menunjukkan bahwa potongan jenazah pertama dari galian kubur dan yang semalam mereka temukan, potongan itu berasal dari sesuatu yang tajam, seperti cabikan sebuah cakar. Kakek Chun meyakini bahwa ini semua bukan ulah manusia. Menurutnya, yang bisa meninggalkan luka ini adalah ulah dari hewan gunung. Tapi ia tidak bisa memastikan hewan itu apa. Yang pasti, ukurannya sangat besar. Karena kejadian pembunuhan yang belum diketahui penyebabnya apa, polisi meminta untuk menutup perkebunan untuk sementara demi keamanan. Tetapi, kepala desa dan si juragan menentang usulan itu, karena akan membuat kerugian petani yang akan panen dan wisatawan yang akan berkunjung. Untuk keamanan, mereka meminta polisi yang berjaga di perkebunan dan merahasiakan kasus pembunuhan tersebut dari seluruh desa. Esoknya, petugas Kim dan petugas Park berjaga mengawasi perkebunan, di mana para wisatawan ikut memanen hasil pertanian. Wisata yang awalnya berjalan aman, berubah saat seorang wisatawan berteriak karena suaminya diseret seekor makhluk besar. Untungnya petugas Kim datang, mengejar dan mengeluarkan beberapa tembakan hingga si wisatawan bisa selamat. Akibat dari serangan makhluk itu dan menjaga agar tidak ada korban jiwa, polisi menyegel perkebunan untuk sementara waktu. Penyegelan itu membuat para petani di desa itu berdemo di kantor polisi. Mereka mengkhawatirkan hasil panen seperti kacang panjang, jengkol, sampe, jagung, bonteng, dan palawija lainnya. Sempat terjadi keributan kecil, tapi bisa diatasi. Detektif Shin menemui kakek Chun membicarakan makhluk yang meneror desa. Sambil meminum beberapa botol Homer, kakek Chun mengatakan bahwa hewan tersebut adalah bagong hutan. Detektif Shin bertanya mengapa bagong hutan bisa memakan manusia. Si kakek menjelaskan karena gunung tempat tinggal mereka dirusak, dijadikan ladang pertanian hingga lapangan golf, dan binatang-binatang ditembak oleh para pemburu. Oleh sebab itu, para hewan liar yang lapar itu menggali kuburan dan memakan mayat hingga terbiasa dengan rasa daging manusia. Untuk memburu bagong ganas itu, juragan dan kepala desa mengundang pemburu terkenal bernama Bakman Bae. Tapi biar lebih mudah kita panggil saja Maman. Tak sendirian, si Maman juga mengajak beberapa teman pemburunya asal Finlandia. Si Maman sesumbar akan dengan mudah menangkap bagong ganas tersebut. Malamnya mereka mulai perburuan menunggu si bagong itu muncul. Bersamaan dengan itu, di dalam tenda, Eis dan Ujang sedang mengecek radar yang telah dipasang untuk mencari keberadaan si bagong tersebut. Eis kaget bagong tersebut berada dekat dengan tempat mereka dan menyuruh si Ujang untuk memeriksa keluar. Setelah melihat buruannya muncul, Maman and the Gang serta para dogi berlari mengejar bagong tersebut. Mereka menggiring bagong itu ke dalam perangkap hingga si bagong berhasil ditangkap dan si Maman langsung mengeksekusinya. Esoknya bagong ganas tangkapan si Maman dipamerkan di hadapan para wartawan. Di sana Maman bertemu dengan kakek Chun. Dan tak disangka ternyata si kakek Chun adalah pemburu legendaris yang bahkan guru dari Maman itu sendiri.
Walaupun Bagong Ganas tersebut telah ditembak mati, tapi menurut si kakek itu bukanlah Bagong Ganas yang meneror selama ini. Dan Bagong yang sebenarnya masih berkeliaran di gunung. Untuk membuktikannya, si kakek harus membelah perutnya. Karena Bagong itu perlu waktu 3 hari untuk mencerna makanan. Terjadi sedikit keributan antara si kakek dan si juragan yang tidak terima dengan ucapan si kakek. Yang menurutnya Bagong yang meneror itu telah mati dan meminta perkebunan segera dibuka untuk umum. Si kakek juga tidak kalah emosi, apalagi ia telah kehilangan cucunya gara-gara si Bagong sialan itu, yang lebih memilih keselamatan warga daripada hanya keuntungan semata. Disaksikan detektif Sin dan petugas Kim, kakek Chun membelah perut si Bagong tersebut dan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang belum dicerna. Kakek Chun menyimpulkan bahwa Bagong itu berbagi makanan dan Bagong yang ditembak mati itu adalah Bagong betina. Dan pasangannya, Bagong jantanlah yang selama ini berburu dan meneror desa. Kakek Chun meminta untuk mengunci gudang, karena Bagong jantan itu akan kembali untuk mencari betinanya. Sementara itu, di balai desa, para warga merayakan keberhasilan Maman yang menangkap Bagong tersebut, termasuk si Eis dan Ujang yang badannya dibalut perban gara-gara insiden semalam. Mereka bergembira bersama, makan dan minum-minum, serta tidak ketinggalan bernyanyi dan bergoyang koplo. Keasikan bergoyang, warga tidak menyadari sesuatu datang dan memaksa untuk masuk. Maman yang menyadari itu langsung bersiaga dengan senapannya. Rupanya si Bagong jantan itu datang untuk balas dendam. Warga yang menyadari ada suatu ancaman panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Dan si Bagong itu berhasil masuk dan menghancurkan tembok. Bagong ini memiliki ukuran 3 kali lebih besar dari Bagong betina sebelumnya, dengan penampilan lebih ganas. Maman beberapa kali menembak, tapi pelurunya tidak mempan sama sekali. Si Bagong mengamuk menyerang warga dengan brutal. Petugas Pak yang di awal telah bersembunyi di dalam eskapator menelepon petugas Kim tentang penyerangan ini. Mendengar berita itu, petugas Kim yang khawatir dengan keluarganya dan kebetulan sedang satu mobil dengan kakek Chun dan detektif Sin menyusul ke sana. Melihat si Bagong yang terus menyerang warga, si Maman kembali menembak dan tembakannya masih belum mampu melukainya. Si Bagong lantas menghampiri dan menatapnya seolah mengintimidasi. Berjalan melewatinya lalu pergi. Saking ketakutannya, si Maman hanya bisa mematung dan kencing di celana. Akibat serangan ini, sebagian warga desa luka-luka termasuk si Kapten Yu. Untungnya, istri petugas Kim yang sedang hamil tidak terluka. Dan ibunya yang pikun malah terlihat sedang santuy makan. Kakek Chun mencari si Maman yang sedang bersembunyi ketakutan. Si kakek memukul si Maman karena ini semua gara-gara ulah si Maman. Yang ternyata si Maman dari awal sudah mengetahui bahwa Bagong yang ditembaknya adalah Bagong betina dan pasangannya si Bagong jantan akan datang. Si Maman membela diri bahwa yang dilakukannya adalah upaya pemburu untuk menangkap buruannya. Tapi kakek Chun bersikeras yang dilakukan si Maman itu salah karena mengancam keselamatan warga desa. Esoknya kakek Chun bersama detektif Sin serta si Maman melakukan persiapan untuk pergi berburu si Bagong ke gunung. Tak lama datang si Eis yang memaksa untuk ikut karena ingin mendokumentasikan Bagong tersebut. Walau sempat ditolak, tapi akhirnya ia diizinkan untuk bergabung. Sementara itu, petugas Kim mencari keberadaan ibunya yang pikun itu kabur dari rumah dan terlihat pergi menuju ke gunung. Petugas Kim pun ikut serta dengan rombongan kakek Chun untuk ikut berburu dan mencari si ibu.
Mereka berlima mendaki gunung dan saat di tengah perjalanan beristirahat di sebuah kabin milik teman kakek Chun yang telah lama tinggal di hutan. Setelah melihat fisik dan perilaku si Bagong yang memangsa manusia, si Eis memperkirakan bahwa Bagong yang mereka buru adalah spesies baru yang bermutasi menjadi mutan. Tak lama, saat mereka mengobrol, terdengar suara gaduh di luar. Mereka langsung memeriksanya, dan saat akan menembak sesuatu di dalam semak-semak, tiba-tiba ibunya petugas Kim yang keluar. Esok paginya mereka akan pergi membuat jebakan. Sementara itu, ibunya petugas Kim demi keamanan tinggal di kabin dan dititipkan ke teman kakek Chun. Di perjalanan mereka menemukan sebuah jebakan batu yang cukup besar, lalu memperbaikinya. Si Maman juga memasang jebakan, yaitu dinamit yang telah dipasangi sensor dan terhubung ke GPS. Mereka kembali mencari keberadaan si Bagong dan menemukan kotoran serta jejak kakinya. Kakek Chun yakin bahwa sarangnya tidak jauh dari sana. Benar saja mereka menemukan sebuah gua yang kuat dugaan adalah sarang si Bagong, dan untuk memastikannya mereka harus masuk walaupun itu beresiko. Mereka masuk ke dalam gua dan menemukan bayi-bayi Bagong tersebut. Kemungkinan induk si Bagong sedang mencari makan di luar. Si Maman langsung membunuh bayi-bayi Bagong tersebut lalu membakarnya. Dan saat akan keluar dari gua tersebut, mereka dibuat kaget melihat si Bagong yang telah berada di luar. Mereka berlarian dikejar Bagong yang marah tersebut. Untungnya mereka menemukan sebuah lubang dan bersembunyi di sana. Tetapi sialnya petugas Kim yang paling belakang masuk, pantatnya harus tertusuk taring si Bagong. Ngilu. Setelah aman dari kejaran si Bagong, mereka beristirahat di pinggir danau. Dan kakek Chun mengobati luka petugas Kim dengan cara yang tidak biasa. Tapi siapa sangka tanpa sepengetahuan yang lain, si Eis diam-diam membawa bayi Bagong tersebut. Malamnya sensor jebakan yang dipasang Maman berbunyi. Maman terbangun saat yang lainnya tertidur. Ia pergi untuk memeriksa dan hanya melihat seekor rusa. Tetapi si Bagong ternyata telah berada di belakangnya. Mendengar teriakan si Maman, kakek Chun dan yang lainnya terbangun, menolong si Maman yang sedang diserang Bagong tersebut dengan mengalihkan perhatiannya. Bagong itu tersangkut di jebakan, tapi sayangnya jebakan itu macet dan tidak bekerja. Melihat kesempatan itu, mereka berusaha untuk kabur, tapi si Maman yang terluka tidak sanggup untuk berdiri. Mengetahui dirinya akan menjadi penghambat, ia meminta yang lainnya untuk pergi meninggalkannya. Mereka berempat pergi meninggalkan si Maman, dan Bagong itu masih terus mengejar. Saat itu mereka baru mengetahui si Eis membawa salah satu bayi Bagong tersebut. Petugas Kim dan detektif Shin ingin menyingkirkan bayi Bagong tersebut. Tetapi si kakek Chun melarangnya karena itu dapat membuat si Bagong haram tersebut semakin marah dan menyerang desa. Detektif Shin lalu menyuruh petugas Kim menjadi umpan untuk membawa bayi Bagong tersebut agar induknya menjauhi desa dan meyakinkannya dengan akan memberikan promosi jabatan. Sementara itu, ia dan kakek Chun akan kembali ke desa dan meminta bantuan. Petugas Kim dan si Eis pun berlari membawa bayi Bagong tersebut, sementara induknya terus mengejar mereka berdua. Mereka terus berlari tanpa henti hingga menemukan rel kereta yang menuju ke sebuah pertambangan, dan si Bagong itu masih terus saja mengejar.
Untuk menghindari kejaran si Bagong, mereka berdua menaiki tangga dan diam di lantai atas. Tetapi si Bagong itu tidak menyerah. Ia terus menunggu mereka di bawah. Tidak ada cara lain selain membunuh Bagong haram tersebut. Lalu si Euis mempunyai ide untuk menjebak si Bagong dengan lip. Petugas Kim akan menjadi umpan dengan membawa bayi Bagong tersebut, lalu menggiring induk Bagong itu masuk ke dalam lip, sementara si Euis akan menyalakan lip dari atas. Usaha mereka berhasil, si Bagong akhirnya terjebak di dalam lip. Tetapi si Euis yang punya rasa berperkehewanan merasa kasihan dengan Bagong yang tak bisa walakaya tersebut. Petugas Kim lalu mempunyai ide untuk mengakhiri penderitaan si Bagong dengan meledakannya dengan dinamit. Mereka pun berhasil selamat dan disambut para warga desa. Dan cerita pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.